saya Sintasari, saya mahasiswa STKIP PGRI Jombang, semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ya. Di sini saya mau wawancara Bapak mengenai profesi seorang guru. Ya. Sebelum itu, monggo panjenengan perkenalan dulu. Oh ya, perkenalkan saya, nama saya kalau lengkapnya dengan gelar Dr. Anies Sutrisno, alumni UIP Malang dulu, belum UM tapi UIP Malang. Iya. Sehari-hari mengajar sama bahasa Indonesia di SMKN 20 Kota Mojokerto. Oh, Ya, ini. iya. Sejak 2013, sebelumnya DPK di SMA Islam Brawijaya Mojokerto. Jadi gurunya udah lumayan Sudah, lama ya, ya. Pak? CPNS-nya itu Maret 1990. Iya, lama sekali. Ya, mungkin 30 lebih pengalaman. Berarti sekarang kalau bisa dihitung umurnya sudah berapa, Pak? Saya 57, jadi 2025 September nanti pensiun. Masya Allah. Nah, Oke, langsung saja ke topik kita Iya. ya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi pedagogi seorang guru? iya. Ini pedagogi itu sendiri kan pembelajaran, mendidik, mengajar, dan belajar. Nah, berbeda dengan jurusan lain. Kalau pendidikan bahasa Indonesia itu kan nanti mengajar. Berbeda dengan kalau bahasa Indonesia atau sastra Indonesia, itu ilmu murni. Nah, oleh karena itu kamu dibekali ilmu pendidikan. Nah, di sini seorang guru harus memiliki ilmu mengajar. Nah, ini yang membedakan pedagogi. Jadi kompetensi atau kemampuan mengajar itu harus ada dalam guru itu. Karena apa? Berinteraksi dengan siswa, baik SMP maupun SMA, SMK, Alia ya. Itu kan ada strategi, ada interaksi bagaimana memperlakukan siswa di dalam kelas. Nah, itu namanya kemampuan pedagogi. Nah, itu ada nanti mungkin ada psikologinya, ya, ada bimbingan konselingnya, itu termasuk pedagogi, kemampuan kompetensi mengajar di kelas itu untuk ya. Jadi seorang guru itu harus bisa melihat suatu keadaannya siswa seperti apa, dan itu termasuk salah satu dari kompetensi gurunya. Ya, tadi menguasai psikologi perkembangan siswa ya. Dengan begitu setiap individu siswa itu harus dibedakan. Nah, ini itu agak sulit itu kalau mengajar berapa lokal, berapa kelas, terus masing-masing kelas harus memahami apa namanya karakteristik siswa, masing-masing siswa. Ada yang upper, ada yang lower, ada yang malas dan sebagainya. Itu ada ilmunya. Itu namanya pedagogi. Jadi sang guru harus menguasai kompetensi pedagogi. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ya. bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi kepribadian seorang guru? Nah, memang ada 4. Yang ini yang kedua. Setelah pedagogi ilmu mengajarnya, nah ini pribadi seorang guru itu misalnya dia harus memiliki sopan santun, etika perilaku, baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Perilakunya karena apa? Guru itu bukan ucapannya yang ditiru oleh siswa, tapi apa? Sikap dan perilaku dari fisik. Nah, fisiknya bagaimana? Misalnya memberi saran, rambut, tapi gurunya gondrong, nggak rapi. Pakaian dimasukkan, tapi gurunya ini itu berkaitan pribadi. Selain itu ada tanggung jawab, integritas. Pribadinya yang jelas itu memiliki etika. Oke, makanya ya. ada peribahasa guru itu Nah, digugu dan iya, ditiru. digugu dan ditiru. Yang digugu bukan ucapan saja, tapi apa? Contoh, bisa meneladani siswa siswinya. Ya, itu kompetensi kepribadian pribadi guru itu bagaimana? Nah, ini. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi profesional seorang guru? Nah, guru sebagai apa namanya profesi, nah ini kalau dia guru bahasa Inggris, dia harus memahami, menguasai materinya. Ya, dari kelas 10 harus siap, kelas 10
Kalau sekarang kelas 10, 11, 12 ya untuk SMA, SMK. Kalau itu 7, 8, 9 itu kelas SMP ya. Ya, Harus menguasai materi, siap mengajar di kelas oke. paralel itu ya. Ya. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu secara profesi dia harus menguasai keilmuannya, nah, disiplin ilmunya. Bahasanya begitu. Standar isi dari pemerintah pusat dibaca, nah ini terus dikuasai, kemudian nah tugasnya seorang guru kan menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Iya, betul Nah sekali. ini sebelum ini biasanya pemegang tugas awal itu biasanya apa? Membuat rencana tahunan, Iya. silabus, rencana program semester. Terus ini biasanya RPP-nya juga. RPP rencana pembelajaran. Nah, ini itu masih rencana draft ya, harus menyiapkan ya, masing-masing kelas menyiapkan. Terus dilaksanakan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas, di lab atau di kelas. Nah, RPP itu skenarionya, nah itu dilaksanakan di kelas. Setelah itu evaluasi baik harian maupun UTS maupun UAS. Ya, itu untuk profesional. Terus harus menguasai itu ya untuk perkembangan teknologi Oke. informatika. Iya. Ya, itu nanti harus menguasai media, harus variasi, harus inovasi dan variasi. Misalnya apakah kalau dulu kan Pakai berceramah kertas. saja, Pakai kertas. diskusi saja, terus menguasai membuat PowerPoint, Point. slide, menguasai IT, kemudian bisa materi itu di YouTube-kan, nanti linknya dibagi ke siswa, ya, atau memiliki blog pribadi. Oke. Itu untuk mengatasi perkembangan teknologi. Ya. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetensi sosial seorang guru, Pak? Nah, di masyarakat guru itu kan ada sebagai individu, Ya. juga sebagai makhluk sosial, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Maka guru itu memang harus bisa berinteraksi dengan orang lain sebagai humas lah, public relation ya. Iya. Kadang ada guru yang cuek saja, egois, nggak bisa bergaul. Lah ini sebagai makhluk sosial harus bisa berinteraksi baik di sekolah dengan teman sejawat dengan guru. Nah ini bagaimana berinteraksi, berorganisasi di situ, juga di masyarakat. Tidak boleh memiliki kelompok sendiri, harus bisa membaur gitu. Sebagai makhluk sosial itu harus mampu. Guru itu memang, oleh karena itu banyak guru di organisasi ya, di luar keprofesional Polri maupun BGRI kan bisa di masyarakat gitu. Itu sebagai makhluk sosial untuk kompetensi sosial guru ya. Lanjut. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana pendapat Bapak tentang pemerolehan sertifikat seorang guru, Pak? Nah, ini kalau pertama kali ada sertifikasi guru, dulu itu metodenya ada metode portofolio. Waktu itu pertama kali portofolio itu mengumpulkan sertifikat selama guru itu mengabdi, mengajar ya. Kemudian SK macam-macam, syarat-syaratnya apa? Ijazah dan sebagainya dikumpulkan, dijilid, dikumpulkan, itu portofolio. Nanti bagi yang lulus dapat sertifikat. Nah, kalau Mojokerto itu ikut Surabaya nanti sertifikat TPP-nya sana. Nah, bagi yang waktu itu tidak lulus karena sedikit ngajarnya sedikit, terus jarang diklat karena mungkin sekolahnya bersaing, nah itu tambah 10 hari harus diklat. Ada yang di Surabaya waktu itu, ada yang di Tuban untuk bahasa Indonesia, waktu itu di Jombang matematika itu selama 10 hari itu diajar oleh dosen-dosen waktu itu Surabaya ya. Dosennya yang terbang ke Tuban, ke Jombang. Nah ini
didiklat karena rata-rata gurunya itu sudah tua, Iya. didiklat 10 hari ini diupdate lah guru itu, diupdate ilmunya, akhirnya mengerti metode yang sekarang bagaimana. Jangan-jangan guru itu hanya menggunakan metode yang dulu saja. Terus ada penelitian apa yang namanya PTK ya, penelitian tindakan kelas dan sebagainya. Itu namanya PLPG waktu itu. Kalau sekarang PPG. Sekarang bagi yang setelah itu dihapus, yang baru PNS yang baru-baru ini harus PPG ya pendidikan profesi guru. Ya. Ini 2 tahun mungkin ya. Iya. Tugasnya banyak sekali. Masya Allah. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang profesional guru di masa pandemi Pak? Iya, ini waktu itu kan memang pandemi ya. Iya. Nah, akhirnya guru mau tidak mau relasinya dengan siswa melalui mass media. Oleh karena itu pembelajaran itu tadi yang saya katakan pertama tadi harus menguasai. Kita buat pembelajaran di YouTube, di YouTube kan membuat video, terus punya akun YouTube, terus di share ke siswa. Di linknya diberikan siswa melalui grup WA ya. Terus dia menguasai. Nanti penugasan juga itu. Kalau tes pakai Google Form ya, Google Form. Jadi kan ada quiz. Itu untuk pilihan ganda, untuk orang yang bisa untuk ulangan. Kan tidak harus quiz karena pada masa pandemi tidak ada tatap muka, sehingga melalui itu tadi mass media informatika harus guru yang berstrategi akan naif jika tidak menguasai itu tadi YouTube, membuat video PowerPoint yang di YouTube kan, kemudian Google Form, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan siswa, tidak hanya melalui WA saja, misalnya nge-share rangkuman aja, harus ada variasi. Jadi bermacam-macam media yang dipakai untuk pembelajaran. Terima kasih Pak, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih karena Bapak sudah mau dan berkenan saya wawancarai mengenai ini. Mbak siapa tadi? Saya Sinta Sari. Iya, saya Pak Sutrisna. Oke, selamat, semoga lancar. Amin, terima kasih atas doanya. Amin.